Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan hari ini Ibu akan meneruskan mengenai induksi elektromagnetik. Hari ini kita akan mempelajari mengenai alat-alat yang berhubungan dengan induksi elektromagnetik. Ya, sekarang kita lihat ke depan. Di sini adalah alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Yang pertama adalah dinamo AC. Sekarang kalian lihat di sini, ini dinamo AC. Ya, pada gambar di sini, ini adalah magnet. Kemudian di dalam magnet ini ada namanya kumparan. Kemudian ini ada sikat karbon. Lalu yang ini disebut cincin luncur atau disebut juga cincin ganda. Jadi pada dinamo AC dia menggunakan yang namanya cincin ganda. Cara kerja dari dinamo AC yaitu memutar kumparan di dalam magnet. Jadi ketika magnet kumparan ini diputar dalam magnet, maka akan ada arus yang mengalir. Ya. Jadi alat yang pertama yaitu dinamo AC. Alat kedua yang menggunakan prinsip dari elektromagnetik adalah, ya, kita lihat di sini dinamo DC. Ya, sebenarnya dinamo AC dan dinamo DC itu sama saja. Ya, di sini kamu bisa lihat di sini juga ada magnet, lalu ada sikat karbon, kemudian di sini ada kumparan, lalu juga di sini ada cincin. Bedanya antara dinamo DC dan dinamo AC, jika dinamo DC ada yang namanya cincin belang, sedangkan pada dinamo AC ada yang namanya cincin ganda. Ya, dimana sama juga cara kerjanya, yaitu memutar kumparan di dalam magnet. Ketika kumparan diputar, maka akan ada arus yang mengalir. Ya, maka gelombang bentuk DC-nya bisa kalian lihat seperti ini. Selanjutnya, alat yang berhubungan dengan induksi elektromagnetik adalah dinamo sepeda. Dinamo sepeda itu biasanya kalau kita lihat untuk lampu di sepeda. Ya, ini kalian bisa lihat, ini adalah gambar dari dinamo sepeda. Adapun bagian-bagiannya, ya kamu bisa lihat di sini. Ini ada namanya roda dinamo. Ini ada namanya sumbu dinamo, ini ada magnet, ya. Kemudian ini ada inti besi, lalu ini adalah kumparan. Sama, ya, cara kerjanya yaitu memutar kumparan di dalam magnet. Jadi kalau yang namanya dinamo sepeda itu akan bergerak jika dia diputar. Jadi kalau misalnya pedalnya diputar, maka dia akan menghasilkan, ya, arus. Jadi sehingga lampu di sepeda itu dapat menyala. Alat yang keempat yaitu transformator atau disebut juga trafo. Apa sih trafo ini? Ya, Ibu sebut trafo. Jadi trafo itu ada bagian-bagian utama trafo. Yang pertama ini kamu bisa lihat, ini ada kumparan, ini adalah inti besi. Ya, ini kumparan, ini inti besi. Bisa lihat, di sini adalah kumparan primer. Lalu ini adalah kumparan sekunder. Kemudian ada yang namanya inti besi. Lalu ada sumber tegangan. Jadi yang namanya jika dihubungkan dengan sumber tegangan ini dinamakan kumparan primer. Ya. Lalu kita lihat kalau digambarkan seperti ini. Ini jika digambarkan tanpa ininya, ya. Sama kumparan primer, lalu kumparan sekunder, lalu inti besi, sama saja. Nah, fungsi dari transformator sendiri itu adalah fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Kita lihat kembali, adapun jenis-jenis trafo. Yang pertama ada namanya trafo step up. Fungsinya artinya adalah menaikkan. Jadi fungsinya adalah menaikkan tegangan. Ya, apa saja ciri-cirinya? Kita bisa lihat di sini. Ciri-ciri transformator step up. Ya, N ini adalah lilitan, S ini adalah sekunder, P adalah primer. Berarti lilitan sekunder lebih besar dibandingkan lilitan primer. P ini adalah tegangan. Ingat P bukan P, ya. P ini
ini adalah primer. Berarti tegangan sekunder lebih besar dibandingkan tegangan primer. Lalu yang berbeda hanya satu, yaitu I. Ini adalah kuat arus. Untuk kuat arusnya, ya, kuat arus sekunder lebih kecil dibandingkan kuat arus primer. Ini adalah gambarnya, ya. Lalu bagaimana transformator step down? Arti dari step down sendiri adalah menurunkan. Apa yang diturunkan? Yaitu menurunkan tegangan. Ciri-cirinya, ya, kalau kita tadi sudah tahu ciri-ciri dari transformator step up, maka kebalikan dari step up. Yang pertama apa? Kita bisa lihat lilitan sekunder lebih sedikit dibandingkan lilitan primer. Tegangan sekunder lebih kecil dibandingkan tegangan primer. Dan yang kebalik yaitu kuat arus sekunder lebih besar dibandingkan kuat arus primer. Ya, lalu gambarnya seperti ini. Kamu bisa lihat ini adalah kumparan atau lilitan. Primer lebih banyak dibandingkan sekunder. Ya, lanjut. Di sini ya persamaan transformator atau trafo. Yang pertama pada transformator jumlah lilitan transformator sebanding dengan tegangannya. Jadi NP per NS sama dengan PP per PS. Jadi P-nya semuanya di atas, yang ini S-nya semua di bawah. Yang beda tadi hanya apa? I, ya, benar, kuat arus. Sekarang kita lihat kalau kuat arusnya bagaimana? Ya, ini tadi jumlah lilitan sudah Ibu jelaskan. Nah, sehingga bisa kita lihat energinya seperti ini, ya. WP sama dengan WS, keluaran PP kali IP kali T, PS kali S kali T, T-nya bisa kita coret, maka didapatlah rumusnya ini. Jadi yang berbeda adalah IS. Jadi PP, IS, PS, PP. Kalau yang ini sebuah primernya di atas, yang sekundernya di bawah, yang berbeda sendiri adalah S-nya, ya, I-nya. Ya. I adalah kuat arus sekunder dan IP adalah kuat arus primer. Sekarang kita lihat di sini. Ini ya gambarnya. Ini primer. Primer itu bahasa lainnya adalah masukan atau input atau dicatu dihubungkan pada sumber tegangan. Itu bahasa lain dari kata-kata primer. Adapun bahasa lain dari kata-kata sekunder yaitu keluaran, output, hasil dihubungkan pada lampu. Jadi nanti kalian lihat soal, jika ada kata-kata dihubungkan pada sumber tegangan, apa itu primer atau sekunder? Sekarang sudah kalian lihat, oh kalau dihubungkan pada sumber tegangan berarti dia adalah primer. Bisa dipahami kira-kira anak-anak? Oke, kita teruskan kembali ya. Contoh di sini, lihat. Sebuah transformator memiliki jumlah lilitan primer. Apa lilitan primer? NP, lilitan. Dan lilitan sekunder. Apa simbolnya? NS. Berarti yang pertama ini adalah jumlah lilitan primer baru sekunder. Maka 6000 ini adalah NP, sekunder 200 ini adalah NS. Jika kumparan primer transformator diberi tegangan, otomatis ini adalah P karena ada kata-kata diberi tegangan 240 volt. Maka tegangan yang dihasilkan transformator adalah, maka yang ditanya adalah Vs. Kita lihat di sini jawabannya ya. Kita masukkan rumus yang pertama, NP per NS sama dengan PP per PS. Ya, kita lihat NP-nya kata Ibu tadi 6000, NS-nya 200. PP-nya 240, yang ditanya adalah PS. Jadi kita lihat, kita kali silang ya, 6000 kali PS 200 kali 240. Maka diperolehlah PS-nya 240 dikali 200 dibagi 6000. Maka tegangannya adalah 8 volt untuk tegangan sekunder. Lanjut, contoh yang berikutnya ya. Untuk efisiensi trafo. Efisiensi trafo itu kamu bisa lihat lambangnya itu adalah N kakinya panjang sebelah ya. Apa sih efisiensi trafo? Efisiensi trafo adalah perbandingan energi yang keluar dari transformator
transformator. Jadi rumusnya seperti ini, ya. S ini adalah sekunder, P ini primer. Jadi ada 3 rumusnya. Ini lihat N-nya kakinya agak panjang sebelah ya. Efisiensi sama dengan WS per WP. W ini adalah energi, S sekunder, P primer dikali 100%. Jadi yang namanya efisiensi itu dalam bentuk persentase. Atau bisa juga menggunakan efisiensi PS per PP dikali 100%, di mana P ini adalah daya. Sama S sekunder, P dan primer. Bu, bagaimana kalau misalnya dayanya nggak ada? Kita bisa gunakan ini rumus yang berikutnya. Efisiensi sama dengan PS kali S per PP kali IP dikali 100%. Ya, ini kita lihat. Ya. Contoh, di sini kamu bisa lihat sebuah trafo tegangan primer dan sekundernya 220 volt dan 55 volt. Maka kita lihat di sini PP-nya 220 volt dan 55 volt untuk PS-nya. Jika kuat arus primer 0,5 ampere, ini IP-nya 0,5 ampere, lalu IS-nya 1,5 ampere, berapakah efisiensi trafo? Ini kita bisa gunakan rumus yang ketiga, ya, karena ada PS dan IS, lalu PP dan IP, ya. Sekarang yang ditanya adalah efisiensi trafo. N-nya kaki panjang sebelah. Kita lihat lagi di sini rumusnya, kita masukkan efisiensi IS dikali PS per IP kali PP dikali 100%. 1,5 ampere dikali 55 volt, 0,5 ampere dikali 220 volt. IS sama P itu, ya, kalau ampere dikali volt satuannya adalah watt. Jadi 1,5 dikali 55 adalah 82,5 dibagi 100 watt. Coret, ya, wattnya habis. Jadi 0,25 dibagi 82,5 dibagi 110 itu adalah 0,75 dikali 100%. Jadi efisiensinya adalah 75%, ya. Jadi efisiensi dari trafo tersebut adalah 75%. Oke, Ibu kira sampai di sini dulu, ya. Jika ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan langsung dengan Ibu, boleh melalui WA ataupun melalui Google Classroom. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.